Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang terdengar seperti lelucon, tapi sebenarnya benar-benar terjadi. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara modern menyatakan perang terhadap burung? Bukan burung biasa, tapi burung emu. Inilah kisah luar biasa tentang perang emu besar yang terjadi di Australia pada tahun ke-1932. Bayangkan situasinya. Australia baru saja melewati Perang Dunia Pertama. Banyak veteran perang diberikan lahan pertanian di Australia Barat sebagai bentuk penghargaan. Mereka diharapkan bisa membangun kembali hidup mereka dan berkontribusi pada ekonomi negara. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka akan menghadapi musuh yang sama sekali tidak terduga. Pada tahun 1932, sekitar 20.000 emu, burung raksasa yang tidak bisa terbang asli Australia, memulai migrasi tahunan mereka. Biasanya, ini bukan masalah besar, tapi kali ini, rute migrasi mereka membawa mereka langsung ke ladang-ladang gandum yang baru ditanami oleh para veteran. Bagi emu, ladang-ladang ini seperti prasmanan mewah yang tak ada habisnya. Mereka tidak hanya memakan gandumnya, tapi juga merusak pagar dan tanaman dengan kaki besar mereka, meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Para petani yang sudah berjuang keras menghadapi depresi besar, menjadi putus asa, panen mereka hancur, dan mata pencaharian mereka terancam. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengusir emu-emu itu, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, dalam keputusasaan, sekelompok petani veteran pergi menemui Menteri Pertahanan Australia, Sir George Pearce. Mereka punya ide yang gila. Mengapa tidak menggunakan senapan mesin untuk mengatasi masalah emu ini? Mungkin terdengar konyol, tapi pemerintah Australia menganggapnya serius. Mereka melihat ini sebagai kesempatan ganda. Pertama, ini adalah cara untuk membantu para petani yang putus asa. Kedua, ini bisa menjadi latihan militer yang bagus, dan juga kesempatan untuk mendapatkan publisitas positif. Jadi, dengan persetujuan Menteri Pertahanan, Perang emu besar secara resmi dimulai. Pada bulan November tahun 1932, sebuah unit kecil dari Angkatan Darat Australia dikirim ke distrik Campion di Australia Barat. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor G. Pempin 2020 W. Meredith, dari artileri kerajaan Australia. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa 2 senapan mesin Louis, senjata yang sangat efektif di medan Perang Dunia Pertama, beserta 10.000 butir amunisi. Mereka juga membawa seorang sinematografer untuk mendokumentasikan kemenangan gemilang yang mereka harapkan. Harapannya, operasi ini akan cepat dan efisien. Rencananya sederhana. Kepung kawanan emu, lalu habisi mereka dengan rentetan tembakan dari senapan mesin. Para prajurit yakin ini akan menjadi pekerjaan mudah. Bagaimanapun juga, mereka adalah tentara terlatih dengan senjata modern, dan lawan mereka hanyalah sekawanan burung. Apa yang bisa salah? Ternyata, banyak sekali. Pertempuran pertama terjadi pada 2 November. Para prajurit melihat sekelompok sekitar 50 emu. Mereka segera menyiapkan senapan mesin, dan menunggu sampai burang-burang itu berada dalam jangkauan tembak yang sempurna. Tapi saat mereka mulai menembak, sesuatu yang aneh terjadi. Emu-emu itu tidak panik secara membabi buta. Sebaliknya, mereka langsung berpencar ke segala arah, berlari dengan kecepatan zigzag, yang membuatnya hampir mustahil untuk ditembak. Senapan mesin Louis, yang dirancang untuk target diam atau bergerak lambat, sama sekali tidak efektif melawan target yang cepat dan tidak terduga seperti emu. Dari ribuan peluru yang ditembakkan hari itu, diperkirakan hanya sekitar selusin emu yang berhasil dilumpuhkan. Mayor Meredith dan pasukannya benar-benar terkejut. Mereka meremehkan lawan mereka. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Pasukan mencoba taktik yang berbeda. Mereka mencoba memasang senapan mesin di atas truk untuk mengejar emu yang sedang berlari. Idenya bagus, tapi praktiknya adalah bencana. Jalanan di pedalaman Australia sangat kasar dan tidak rata. Truk itu berguncang hebat, membuat penembak tidak mungkin membidik dengan akurat. Sementara itu, emu dengan mudah berlari lebih cepat dari truk di medan yang sulit. Pengejaran ini lebih terlihat seperti adegan komedi daripada operasi militer yang serius. Para prajurit mulai menyadari bahwa emu bukanlah musuh biasa. Burung-burung ini sangat tangguh. Bahkan ketika terkena peluru, banyak dari mereka yang terus berlari seolah tidak terjadi apa-apa. Seorang prajurit bahkan dilaporkan berkata, "Jika kita punya divisi militer dengan ketahanan seperti burung-burung ini, kita bisa menghadapi pasukan manapun di dunia." Media mulai meliput perang ini, dan ceritanya dengan cepat menjadi bahan tertawaan di seluruh negeri, bahkan di dunia internasional. Para pengamat dan jurnalis menggambarkan emu sebagai pasukan gerilya yang cerdik. Mereka bahkan melaporkan bahwa setiap kawanan emu tampaknya memiliki pemimpin. Seekor emu besar berbulu hitam, yang akan berjaga-jaga
sementara yang lain makan. Jika bahaya mendekat, sang pemimpin akan memberi sinyal, dan seluruh kawanan akan berpencar dengan teratur. Mayor Meredith, yang awalnya sangat percaya diri, semakin frustrasi. Dalam laporannya, dia mengakui betapa sulitnya menghadapi taktik MU. Dia menulis, setiap kelompok tampaknya memiliki pemimpinnya sendiri. Seekor burung besar setinggi 6 kaki, yang mengawasi sementara kawan-kawannya melakukan perusakan dan memperingatkan mereka akan pendekatan kita. Ini hampir seperti mereka menghadapi pasukan terorganisir. Setelah sekitar 1 minggu pertempuran yang memalukan dan tanpa hasil yang signifikan, dengan ribuan amunisi terbuang sial-sial dan hanya segelintir MU yang terbunuh, pemerintah Australia memutuskan untuk menghentikan operasi. Pasukan ditarik mundur pada 8 November. Secara resmi, Perang MU besar yang pertama telah berakhir dengan kekalahan telak bagi umat manusia. Namun, cerita ini belum selesai. Setelah pasukan pergi, serangan MU terhadap ladang gandum kembali memburuk. Para petani kembali memohon bantuan. Di bawah tekanan politik yang kuat, Menteri Pertahanan dengan enggan menyetujui operasi militer kedua. Mayor Meredith dan pasukannya kembali ke medan perang pada 13 November, kali ini dengan tekad yang lebih besar. Putaran kedua ini sedikit lebih sukses dari yang pertama. Para prajurit belajar dari pengalaman mereka dan mengubah taktik. Mereka tidak lagi mencoba mengejar MU, melainkan melakukan penyergapan dari jarak yang lebih dekat. Dari pertengahan November hingga awal Desember, mereka berhasil membunuh lebih banyak MU. Laporan resmi mengklaim hampir 1.000 MU berhasil dilumpuhkan. Namun, bahkan dengan angka ini, operasi tersebut masih dianggap gagal total. Ingat, ada sekitar 20.000 MU di wilayah itu. Membunuh 1.000 ekor hampir tidak membuat perbedaan. Selain itu, rasio peluru yang digunakan untuk setiap MU yang terbunuh sangatlah tinggi, sekitar 10 peluru untuk setiap 1 MU. Operasi ini sama sekali tidak efisien dan sangat mahal. Pada 10 Desember tahun 1932, operasi militer secara permanen dihentikan. Mayor Meredith dan pasukannya ditarik kembali untuk selamanya. Di Parlemen Australia, perdebatan sengit terjadi ketika seorang politisi bertanya tentang medali apa yang akan diberikan kepada para prajurit pemberani ini. Politisi lain dengan sinis menjawab bahwa medali itu seharusnya diberikan kepada MU, yang telah memenangkan setiap pertempuran sejauh ini. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang MU besar? Pertama, ini adalah contoh klasik tentang bagaimana manusia sering meremehkan alam. Pemerintah dan militer Australia berpikir mereka bisa menyelesaikan masalah ekologis yang kompleks dengan kekuatan militer, dan mereka terbukti salah besar. Allah memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan diri, dan seringkali jauh lebih cerdas dari yang kita kira. Kedua, ini adalah pengingat yang lucu namun kuat tentang batas kemampuan teknologi dan kekuatan militer. Senjata paling canggih sekalipun bisa menjadi tidak berguna jika digunakan melawan musuh yang tidak terduga dan di lingkungan yang salah. MU, dengan kecepatan, ketahanan, dan taktik gerilya alaminya, ternyata menjadi lawan yang jauh lebih tangguh daripada yang dibayangkan oleh para jenderal. Lalu, bagaimana nasib para petani dan MU setelah perang berakhir? Ironisnya, solusi yang akhirnya berhasil bukanlah senapan mesin, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, pagar yang lebih kuat dan lebih tinggi. Pemerintah memberikan subsidi kepada para petani untuk membangun pagar penghalang yang dirancang khusus untuk menahan MU. Metode ini terbukti jauh lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Populasi MU, meskipun mengalami sedikit penurunan akibat perburuan dan program hadiah yang diperkenalkan kemudian, tetap bertahan dan berkembang di Australia. Mereka tetap menjadi ikon dari lanskap Australia, sebuah simbol ketahanan alam liar. Perang MU besar tetap menjadi salah satu episode paling aneh dan memalukan dalam sejarah militer Australia. Ini adalah kisah yang sering diceritakan dengan nada humor, sebuah catatan kaki yang unik dalam buku-buku sejarah. Namun, di balik kelucuannya, ada pelajaran penting tentang hubungan kita dengan dunia alam dan tentang kerendahan hati dalam menghadapi kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kisah ini menunjukkan bahwa terkadang solusi paling sederhana adalah yang terbaik, dan perang bukanlah jawaban untuk setiap masalah, terutama jika musuhmu adalah sekawanan burung yang sangat cepat. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kisah sejarah aneh lainnya yang ingin kami bahas? Tuliskan ide kalian di kolom komentar di bawah ya. Kami senang sekali membaca semua masukan dari kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video hari ini. Jika kalian menikmati kisah unik tentang perang MU besar ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan yang paling penting, subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.